Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan satu di semester 2 ini ya. Dan judulnya yaitu minimum system microcontroller. Artinya kita akan mempelajari tentang minimum system microcontroller ya. Eh, jadi eh, pertama kali populer ya minimum system microcontroller ini tahun 1974, sudah cukup lama ya. Dan waktu itu Intel ya ini yang mengeluarkan ya. Nah, apa sih microcontroller itu? Ya, jadi microcontroller itu sebetulnya adalah komponen ya. Dia komponen IC ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini IC. Tadi ada yang bentuknya chip kecil-kecil nih ya. Nah, kecil-kecil dan ada yang bentuknya besar. Nah, kalau nanti kita akan coba eh, materinya itu yang besar dulu ya. Tapi sama aja, semua prinsip kerjanya sama ya. Yang kecil yang besar. Kalau sekarang, zaman sekarang ini kebanyakan pakai yang kecil ya, karena kita ingin perangkat kita kecil-kecil sehingga tidak terlalu besar ya. Trennya yang kecil ya. Perangkat itu lebih kecil, lebih hebat, lebih bagus gitu ya. Nah, jadi microcontroller ini dia mampu membaca dan menulis data ya. Dan kemudian juga bisa mengerjakan instruksi yang diberikan, yang diprogram oleh programming ya, oleh kita ya. Jadi kita bisa memprogram microcontroller ini, kemudian dia akan bekerja sesuai dengan apa yang kita tulis ya. Nah, kamu sebetulnya intinya adalah belajar ya bagaimana nanti kita memprogram ini, dan juga bagaimana kaki-kaki dari microcontroller ini nanti dihubungkan dengan perangkat-perangkat lainnya ya. Jadi gitu ya. Sehingga dengan microcontroller ini kamu bisa membuat perangkat yang memiliki kecerdasan, bisa otomatis ya, bisa membuat keputusan ya. Jadi itu namanya perangkat yang memiliki kecerdasan ya, gitu ya. Nah, lagi-lagi ya saya ini ya, lihat di sini ini adalah komponennya. Jadi microcontroller itu termasuk komponen ya, dia IC ya. Jadi bukan sebuah perangkat atau bukan sebuah mesin ya, tapi dia berupa sebuah komponen elektronika saja. Ya, itu microcontrollernya itu. Tapi nanti akan dibuat mesin yang di dalamnya dipasang microcontroller sehingga mesin itu bisa cerdas atau bisa mengerjakan suatu keputusan ya. Gitu ya. Ini yang perlu kamu perhatikan ya. Jadi bukan sebuah perangkat ya, atau bukan sebuah rangkaian. Walaupun di dalamnya tentu rangkaian, karena kan IC ini kan integrated circuit, rangkaian terpadu dalamnya ada rangkaian-rangkaian yang cukup rumit, yang sangat rumit malah ya. Nah, tapi dia tetap merupakan satu komponen, udah jadi satu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya mesin cuci itu pakai microcontroller loh ya, atau DVD atau televisi kita di dalamnya ada microcontroller karena dia punya kemampuan seperti misalkan auto sleep, bisa mati sendiri atau bisa hidup sendiri. TV kita itu di rumah itu sebetulnya ada itu untuk matiin, hidupin pakai timer ada ya gitu. Jadi termasuk juga handphone kita ya, di dalamnya walaupun handphone kita itu sudah lebih dari microcontroller sebetulnya, karena dia udah mikrokomputer ya, artinya dia komputer di dalamnya. Sebenarnya microcontroller itu juga komputer yang lebih simpel ya, lebih kecil lagi ya, dengan kemampuan terbatas. Dan namanya microcontroller artinya dia bisa mengontrol sesuatu ya. Jadi ini kan microcontroller berarti dia bisa mengatur sesuatu dan ukurannya kecil gitu. Jadi makanya disebut dengan microcontroller. Nah, contohnya misalnya mesin cuci, dia bisa otomatis ya, karena dalamnya ada microcontroller. Dan contohnya lagi misalkan drone yang sekarang lagi yang rame ya, yang sering yang banyak ya di YouTube tentang drone itu kan ya. Nah, di dalamnya itu adalah microcontroller. Kamu bisa aja nanti memprogram drone itu jadi bisa memiliki kemampuan tertentu ya. Ya, daripada level pabriknya ya. Banyak di YouTube itu ya contohnya ya. Nah, jadi drone itu kalau misalnya apa keempat baling-baling ini tidak dikontrol oleh komputer ya, oleh microcontroller ya susah ya.
dia tidak akan bisa stabil terbangnya. Nah, karena di dalamnya ada microcontroller yang mampu mengatur, pertama dia mampu membaca posisi dari drone itu, apakah dia miring atau enggak miring, dan yang kedua dia bisa mengontrol kecepatan motor ini sehingga dia bisa menyeimbangkan ya. Jadi kalau miring yang ini akan dikencengin oleh si microcontroller ini. Jadi bukan oleh user lagi, user hanya menentukan ketinggian nanti kecepatan seluruhnya ya. Jadi kecepatan seluruhnya ini ditentukan oleh kita, oleh remote ya. Atau kalau misalkan maju dan mundur atau miring ya itu ditentukan kecepatan ini itu ditentukan oleh si remote, oleh pengguna. Tapi ketika dia diperintahkan, dia akan tetap melihat besarnya kemiringan setiap posisi ini ya. Jadi selalu ada kesamaan dan keseimbangan. Ya, itu susah kalau misalkan kita harus mengontrol keempat-empat ini secara manual ya, nggak akan bisa stabil. Tapi kalau dibantu dengan microcontroller ini, dia akan seluruh perintah dari kita akan diartikan dan akan melakukan kontrol keempat motor ini dengan kemiringan dari si drone itu ya, yang disebut dengan biasanya kita sebut dengan flying control ya, flight control ya. Jadi ini ya dalamnya adalah microcontroller yang kita sudah program ya. Nah, karena microcontroller ini merupakan komponen, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus ada rangkaiannya. Nah, rangkaian tambahan yang paling sederhana, yang paling minimal itu disebut dengan minimum system. Jadi disebut dengan minimum system itu maksudnya rangkaian yang minimal ya, minimal rangkaian supaya sebuah microcontroller ini bekerja ya. Ini contohnya ya, ini contoh microcontroller yang sudah jadi, tapi di sini sudah lengkap ya, lengkap. Jadi di sini sudah ada komunikasi USB. Jadi nanti dari komputer kita memprogram di komputer, kemudian colokin USB ke sini ya. Ini USB tipe B ini kalau nggak salah ya. Nanti ke sana ke komputer pakai USB juga kita download ya, kita upload ya. Kita upload dari komputer, kita upload ke dalam microcontroller ini. Jadi masuk nanti programnya dan akan tersimpan di sini. Kemudian dia akan bekerja sesuai dengan program kita. Nah, ini adalah portnya. Jadi sensor, aktuator, ya motor, LED, apa saja ini dihubungkan ke sini ya. Termasuk sensor juga ini ada 4 port ya. Port A, port B, port C, port D gitu ya. Ini port C yang sebelah sini ya. Nah, ini semua ini adalah untuk dihubungkan ke perangkat lainnya ya, di mana dia akhirnya bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita program. Ya, misalnya untuk switch ya, switch untuk tombol-tombol di mesin air dihubungkan ke sini. Ini untuk ke motor mesin cuci ya, maaf. Ini tombol-tombol mesin cuci, ini motor mesin cuci, ini untuk sensor mesin cuci dan selanjutnya ya. Nah, ini bisa dihubungkan ya ke sini. Nanti seluruh tombol mesin cuci ataupun motor-motor pada mesin cuci atau sensor pada mesin cuci ini bisa dibaca dan bisa diperintahkan oleh si microcontroller ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan script program yang sudah di-upload ya ke dalam microcontroller ini. Ya. Ini sudah ada download USB-nya ya. Jadi ini sangat lengkap, ada download USB-nya, ada power supply-nya di sini, ada downloadernya ya. Downloadernya itu ini, dari sini ke sini nih. Kalau minimum system sendiri itu sangat sederhana ya. Nah, jadi itu ya. Jadi microcontroller memiliki banyak pin ya, dihubungkan ke sensor sebagai input atau ke aktuator sebagai penggerak sebagai output. Microcontroller sangat banyak jenisnya ya. Nah, di pembahasan ini kita pakai microcontroller Atmega 8535. Tapi ke depan ya insya Allah ya nanti kita pakai Arduino ya. Karena Arduino saat ini sudah banyak yang digunakan dan juga dokumentasinya cukup lengkap. Jadi mungkin bisa ya. Tapi ini sebagai dasar aja ya. Kalau praktek
Umumnya kita selama ini menggunakan 8535 atau 89S51 karena bentuknya yang besar dan kita bisa mempraktekkan langsung ya. Jadi yang penting itu kan adalah memahami microcontroller ini. Nah, kalau nanti kita masuk ke Arduino itu sudah jadi kita tidak perlu membuat. Kalau ini nanti kita bisa membuat dari nol ya, semuanya kita pasang sendiri, kita bikin PCB-nya ya. Tapi kalau Arduino ya, apalagi kita pakai yang mikro, yang kecil ya, nanti kita beli sudah satu paket ya, satu paket seperti ini ya. Tentunya kita akan pilih Arduino yang harganya tidak terlalu mahal, sehingga kita bisa belajar ya. Gitu. Oke ya. Nah, ini adalah spesifikasi ya, keterangan tentang Atmega 8535, nanti kamu baca aja ya. Jadi masih 8 bit ya, dan juga memori flash-nya hanya 8 KB ya. Ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Atmega 8535 ya. Nah, ini adalah pin-pinnya ya. Jadi ada 40 pin ya. Di sini nggak ada ininya ya, nggak ada nomor-nomornya, nanti kita di bagian 2 ada ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini rangkaian Windows itu sudah hanya seperti ini aja. Jadi sangat simpel sekali. Kalau sudah dirangkaian seperti ini, ya tentunya ini sudah bisa bekerja dia ya. Nah, ini nanti dihubungkan ke sensor-sensor atau ke aktuator ya. Sensor itu adalah untuk membaca keadaan analog, termasuk tombol-tombol itu kita anggap sebagai suatu sensor ya. Sedangkan aktuator itu penggerak. Jadi dia outputnya, misalnya seperti lampu menyala, motor berputar, magnet bergerak, menutup, membuka, ya itu namanya aktuator ya. Menutup pintu, membuka pintu, menyalakan mesin, mematikan mesin, itu aktuator, penggerak. Kalau sensor itu tombol ya. Kalau televisi itu kita tekan-tekan itu untuk mengecilkan volume, itu termasuk sensor. Remote control kita ya, itu Jawa termasuk yang tombol-tombolnya ya, termasuk sensor ya. Terus sensor suhu, sensor cahaya, sensor magnetik, sensor ketinggian, kompas, macam-macam itu juga termasuk sensor ya. Nah, ini kalau rangkaian ini kita buat, maka kira-kira jadinya seperti ini ya. Ini nanti kita akan kupas ya ini. Ini bagian atas. Nanti kamu harusnya praktek membuat ini ya, praktek membuat PCB ini. Kemudian nanti ini bagian bawahnya ya. Kemudian kita pasang komponennya semuanya. Nanti kita akan coba menggunakan Atmega 8535 ini ya. Kalau misalnya kita bisa melakukan tatap muka ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya seperti ini. Ini kira-kira rangkaiannya ya. Ini komputer, ada downloader USB to USB. Kalau di sini ya, downloadernya sudah jadi satu nih kalau di sini. Nih ya, kalau kita lihat di sini, ini downloader jadi satu. Nih, di sini downloader nih. Ya, tapi kalau yang akan dibuat nanti downloadernya dipisah. Jadi kita tidak pakai downloader karena supaya lebih irit juga biayanya ya. Nah, jadi ini downloader dari sini USB downloader USB to USB, karena umumnya microcontroller itu ya komunikasinya itu dengan port ISP namanya, in system programming ya. Jadi hampir semua itu menggunakan prosedur komunikasinya ISP. Sedangkan komputer kan USB kan. Ya, Universal Serial Bus. Jadi ini sinyal dari sini harus diartikan dulu, harus diubah dulu menjadi sinyal-sinyal ISP. Jadi sinyalnya akan di-convert ya, di-convert menjadi sinyal ISP sehingga baru bisa masuk, programnya baru bisa disimpan di dalam microcontroller atau target ya. Di sini minimum sistem Atmega 8535 yang kamu buat ya. Setelah itu ini sudah disiapkan ya port-portnya supaya lebih mudah nanti ditempelin atau dihubungkan ke sensor atau aktuator, dan di sini ada sumber daya ya. Dan ini sudah ada power supply-nya ya. Jadi kamu bisa kasih sumber daya antara 5 sampai 9, power supply ini akan mengatur sehingga outputnya hanya 5 volt saja ya. Nah, ini jadi ada port A, port B, port D ya. Oh, ini port B. Ini harusnya port C ya. Ini port C ini ya. Port C ya. Nah, ya betul ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setiap ini bisa dibuat ke handphone, ke sensor ataupun ke aktuator ya. Waktu kita sudah mulai dikit. Nah, jadi itu ya, kira-kira ya.
Nanti bisa kamu baca lagi di sini penjelasan Bapak itu. Silakan diringkas di buku catatan kamu ya. Kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.